sehingga harapan Pak Bupati terkait dengan Blora bersih sampah, siru sampah bisa terwujud. Amin, amin. Harapannya gitu. Ya, kita sejak Pak Arif ini memimpin Blora itu kan dua tahun berturut-turut meraih Adipura. Betul ya. Memang kalau kita bicara tentang sampah, Iya Mas Bayu. ada 3 kata itu yang menjadi dominasi dalam persampahan. Yang pertama adalah sampah itu adalah masalah. Ya. Ya kan? Ketika ada masalah berarti ada tantangan. Ya. Alhamdulillah untuk tahun 2024 ini sudah mencapai target, bahkan kategori baik ya, dinilai 71,83. Selamat datang di podcast Urip Urup, artinya. Pemirsa, sahabat channel kami Urip Urup kembali sesuai dengan tagline channel Urip Urup bahwa hidup kita itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Pak Estadi ini selaku Kepala DLH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak Surip ya. Ya, ini dengan beserta jajarannya 3 orang kabit, yang 1 orang ini merangkap sekretaris DLH. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan Pak Is satu persatu, ini senopatinya panjenengan yang selama ini mensukseskan kerja dari DLH, Pak Is. Monggo. Pak Is. Terima kasih. Ya. Mas Surip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ini saya ucapkan ini pertama kali yang ada di LH terkait dengan acara kegiatan ini. Nah, ini berkat idenya Mas Surip sama Mas Bayu nih. Nah, kita beri aplaus ya. Nah, sebelumnya kami perkenalkan Mas Surip. Ya. Ini Pak E, sebelum diperkenalkan, kita itu acara pagi hari ini mestinya sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, tapi saya yakin lah karena kesibukan panjenengan dan seluruh jajarannya mungkin itu tidak tersampaikan. Prinsip kami di era-era digital yang kayak gini nih Pak Is, kita jangan selalu bergantung bahwa Tuhan itu maha tahu. Artinya panjenengan dan jajaran itu saya bekerja sudah sesuai aturan, yang penting Tuhan maha tahu. Tapi untuk era sekarang Pak, manusia harus diberitahu. Ini namanya sosialisasi pada semua orang, kepada seluruh masyarakat, bagaimana DLH itu pekerjaannya kayak apa sih, ngurusnya kayak apa sih, gitu Pak Is. Monggo. Ya. Terima kasih Mas Surip, ini luar biasa Mas Surip ya. Memang betul yang disampaikan Mas Surip, kita harus publikasikan pada masyarakat biar tahu DLH itu kayak apa sih. Nah, sebelumnya kami perkenalkan Mas Surip ya. Nah, ini saya didampingi teman-teman ya, ini luar biasa teman-teman kami, masih muda semuanya. Ini yang pertama Mas Bayu. Mas Bayu ini kabit KPSPB 3 LB3. Ini yang menangani katanya dengan persampahan. Nah, beliau merangkap menjadi PLT sekretaris. Jadi terkait dengan kebersihan sampah yang ada di wilayah Blora, nah ini ujung tombaknya Mas Bayu. Kadang kalau dari teman-teman ada kegiatan event-event ya malam lembur. Nah, ini nggak tidur Mas Bayu bersama tim semuanya. Ini persamaan senopatinya Mas Bayu. Tapi sebetulnya nggak persamaan aja Pak Is. Ya. Kira-kira senopatinya Blora itu ya Mas Bayu ini. Oh gitu. Iya. Jadi monggo. Ya, ini Mas Bayu. Terus yang kedua ini Mas Ari. Mas Ari ini bidang yang nangani katanya dengan pertamanan. Nah, pertamanan. Nah, ini wajah-wajah pertamanan Kapten Blora ini nih. Jelek tidaknya nih tergantung Mas Ari nanti. Nah, beliau nih. Blora Cepu ya Pak Is? Ya, Blora Cepu. Ya, Blora Cepu. Nah, memang untuk taman kalau pengen cantik ya kan harus Jerbasuki mau mobil Mas. Kalau pengen cantik ya berarti harus di glowing ya. Nah, di glowing. Ini yang paham Mas Ari. Nah, terus ketiga ini Mbak Retno. Nah, ini Mbak Retno ini yang bidang tata lingkungan, yang menangani terkait dengan katanya dengan proses perizinan, terkait dengan IKLH. Nah, kebetulan IKLH itu merupakan indeks kinerja utama Pak Bupati. Nah, fokusnya yang nangani khusus di LH. Nah, ini memang berat sekali ya katanya dengan LH, karena ini merupakan indeks
kinerja utama Bupati. Ya. Kita ditarget terkait dengan IKLH harus memenuhi persyaratan gitu. Gitu Mas Urip. Oh nggih, perkenalan dari kami. Nggih. Matur nuwun. Ini tadi perkenalan ini mestinya ini agak kebalik kalau boleh saya usul. Iya. Pak Is. Bu Retno ini yang ngurusi glowing itu mestinya di pertamanan, terus Pak Ari ini yang gitu kan. Karena apa? Ya kita kan kalau yang glowing itu kan urusannya ibu-ibu lah. Gitu ya. Iya. Cuma kadang-kadang gini Pak Is, dibalik perempuan yang glowing itu biasanya banyak laki-laki yang gulung komeng Pak Is. Gitu ya. Pak Is, yang kita akan menarik. Tapi saya mungkin nanti satu IKLH itu tadi kan menjadi program prioritasnya beliau Pak Bupati Pak Dr. Haji Arif Rohman itu nanti kita bahas belakangan. Oh ya, awam termasuk saya mungkin membayangkan yang namanya lingkungan hidup ini mesti urusannya persampahan ini. Ya, ini kan menarik ya, kita membahas tentang persampahan itu di Blora. Barangkali kalau tidak salah saya mendapat bocoran halus ini bahwa nanti di penilaian Adipura itu kan konsentrasinya atau mungkin yang dinilai pertama itu di persoalan pengelolaan sampah. Gitu, betul, Pak. Mungkin bisa secara garis besar diceritakan kondisi persampahan di Blora itu kayak apa Pak? Gitu. Nanti mungkin karena senopatinya sampah bisa Mas Bayu yang bantu lah Pak Is. Ya, terima kasih Mas Urip. Ya, terkait dengan pengelolaan sampah di Blora. Nah, ini kebetulan tahun 2021 ya kita dapat bantuan dari Kementerian PUPR ya. Nah, sistemnya pakai sistem sanitary landfill. Nah, ini yang memberikan nilai plus bagi kita. Dan ini alhamdulillah berkat lobby-lobbynya Pak Bupati kita ini yang luar biasa sehingga kita dapat bantuan dari Kementerian PUPR dan ini nggak sedikit Mas Urip ya. Kalau nggak salah sekitaran 12 miliar ya Mas Bayu. Itu nilainya. Bentuknya apa Pak Is? Bentuknya ini jadi bangunan sanitary landfill termasuk ada tempat timbangan termasuk eskavator Mas Bayu ya. Nah itu kan nggak sedikit Mas. Saya potong dulu. Ini kita nek omongan nganggo basa-basa Wondo itu kita nanti nyuwun sewu pemirsa agak kurang paham. Sanitary landfill itu kayak apa nek di Jawa atau di Indonesia apa itu? Sanitary landfill gini ya. Jadi proses pengolahan sampah ibaratnya kalau bahasa gampangnya ya. Jadi sampah ditimbun terus dilapis tanah. Nah intinya itu. Sanitary landfill tanah ya. Intinya itu. Kalau sampah nggak hanya ini nggak ditimbun. Kalau nggak ditimbun kan ada gas metannya yang keluar. Makanya ditimbun tanah biar sanitary landfill. Gini Pak Is, ini kan berarti untuk Blora ini tak pikir mudah-mudahan karena kan penilaian Adipura di kali ini kan objeknya kan tentang pengelolaan sampah dan itu yang dilakukan oleh DLH Blora itu kan sudah standar sekali. Artinya sudah sesuai aturan, mudah-mudahan lah kita sejak Pak Arif ini memimpin Blora itu kan dua tahun berturut-turut meraih Adipura. Betul ya. Tahun 2005 kalau nggak salah sekarang sudah mulai penilaian Mas Bayu untuk Adipura ini. Adipura saat ini kemarin mestinya sudah masuk tahapan penilaian karena beberapa daerah itu sudah dinilai informasinya. Tapi kemudian ada perubahan nomenklatur kementerian. Awalnya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup. Ini ada kebijakan dari kementerian bahwa Adipura untuk tahun 2024 kali ini ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Makanya kami masih menunggu, tapi pada prinsipnya itu ditunda atau tidak ditunda karena itu sudah menjadi kegiatan kami sehari-hari, menjaga kebersihan, menjaga pengelolaan TPA, maka kita sudah siap. Kita selalu siap
seandainya sewaktu-waktu ada penilaian, insya Allah Kabupaten Blora sudah siap untuk Kabupaten Blora on time. Kalau misalnya Adipura dari tim Adipura dari pusat itu sudah siap. Artinya sudah on time. Kalau persoalan itu ada perubahan nomenklatur kementerian dan lain itu kan biar urusannya sana. Karena ya memang prinsipnya kita kan sebetulnya tanpa ada penilaian dalam urusan persampahan ini kan DLH Blora juga on time juga kan, mestinya gitu ya Mas. Sepakat ya, sepakat sekali itu ya. Oh, kembali mungkin ini secara teknis bisa diperpajam untuk urusan persampahan dulu Pak Is. Ini mungkin saya mau tanya ke senopatinya ini. Iya. Tadi kita sempat ngobrol bahwa kita berbicara sampah itu kan ada 3 hal ya sebetulnya, permasalahan, tantangan, dan peluang. Itu ya Mas Bayu ya? Iya. Sepakat ya? Kira-kira kalau permasalahan persampahan di Blora itu kayak apa, tantangannya kayak apa, dan peluangnya kayak apa, Mas Bayu mungkin secara rinci lah bisa dijelaskan itu Mas Bayu. Monggo Mas Bayu. Ini Gatot Kaca, ini Sentiaki ini ya, pasti jelas lah, rinci lah. Ya, Sentiaki langsing loh. Sentiaki milenial. Memang kalau kita bicara tentang sampah, Iya Mas Bayu. ada 3 kata itu yang menjadi dominasi dalam persampahan. Yang pertama adalah sampah itu adalah masalah. Ya. Ya kan, ketika ada masalah berarti ada tantangan. Ya. Nah, ketika tantangan ini bisa diselesaikan, maka di balik tantangan pasti akan ada peluang. Seperti itu. Dan mungkin Mas Urip sudah sangat berpengalaman dengan banyak tantangan dan akhirnya mendapatkan banyak peluang kan seperti itu. Ya. Gini Mas Bayu, saya sekarang itu sudah 64 kan berarti memang ya melewati tantangan itu Banyak, dan banyak peluang juga. 64. Jadi begini, Luar biasa. sampah itu akan menjadi masalah ketika dia tidak ada pengelolaan. Itu jadi masalah. Ya. Nah, ketika masalah ini muncul, maka yang menjadi tantangan apa? Tantangannya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Bagaimana melakukan pengelolaan persampahan ini? Ya. Nah, kemudian kalau dulu bapak kita, mbah-mbah kita, kenapa tidak ada banyak permasalahan persampahan? Sebenarnya penyelesaian masalah sampah itu kan dulu diselesaikan di rumah tangga karena lahannya masih banyak. Ya. Makanya ada namanya peluruan gitu kan. Ya. Dan orang tua dulu kalau membuat peluruan di belakang rumah pasti ada 2. Ya. Sampah teles, sampah kering kan gitu. Sampah kering itu untuk apa namanya yang anorganik. Kalau istilah kerennya sekarang anorganik. Kalau mungkin istilahnya dulu adalah sampah kering. Kalau sampah basah itu adalah sampah organik, kemudian ditimbun dan kemudian jadi pupuk untuk pupuk di sawah. Nah sekarang karena lahan semakin berkurang, kepadatan penduduk bertambah, perumahan sudah tidak punya kebun di belakang, maka ini menjadi permasalahan dan menjadi tantangan untuk diselesaikan. Padahal sebenarnya Mas Urip ketika sampah ini dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan pengelolaan diawali dengan pemilahan, maka dia menjadi peluang. Peluang apa? Peluang untuk karena sampah itu masih punya nilai ekonomis, maka dia punya peluang untuk menghasilkan income bagi masyarakat atau bagi pengelola. Nah itulah intinya bagaimana cara menyelesaikan tantangan ini untuk mendapatkan peluang. Karena di Kabupaten Blora sudah banyak, sudah banyak. Ada satu contohnya saja lah. Sudah banyak peluangnya. Sudah banyak yang bisa menyelesaikan tantangan itu dan mendapatkan peluang. Oke. Bisa dijelaskan Mas Bayu dari tantangan itu terus akhirnya mendapatkan peluang itu kayak bisa. Bentuknya apa Pak? Bentuknya apa Mas itu Mas? Ya, dia mendapatkan penghasilan tambahan. Dia mendapatkan penghasilan tambahan. Satu contoh satu wilayah misalkan di Desa Beran, di Kelurahan Beran yang saya, di Kelurahan Beran itu ada bank sampah yang setiap
minggu kita ambil itu 1 ton lebih. Kalau di Sampah. sana yang mengelola siapa Mas? Dari RT kemudian membentuk pengurus bank sampah sendiri dari warganya. Nah, ketika satu RT ini sudah berjalan baik, maka RT-RT yang lain itu ikut gabung. Nah, Selain saya putus Mas, selain Beran ada kelurahan lain yang seperti Ada, banyak. ada ya. Ada. Nggih, lanjut Kita lihat nggih. Tambah Rejo misalkan. Ya. Tambah Rejo itu sudah melakukan pengelolaan sampah mandiri. Dia keliling mengambil sampah di rumah-rumah dan sebagian besar sampah di rumah di Kelurahan Tambah Rejo itu sudah dipilah. Makanya yang masih nilai ekonomis kemudian ditabung di bank sampah, yang organik itu kemudian diolah menjadi pupuk. Tambah Rejo punya pupuk. Dan ternyata yang paling menonjol adalah waktu pengelolaan kebetulan yang mengelola itu TPS 3R, pengurusnya Mas Slamet itu dalam 1 minggu itu mampu mengurangi sampah masuk TPA sekitar 1,2 ton. Itu luar biasa, Dan luar 1 biasa. minggu bisa mengurangi 1,2 ton. Iya. Kalau misalnya semua kelurahan desa yang ada di Blora itu kan luar biasa. Luar Mas. biasa. Iya. Blora bersih ya, Ya. gitu loh Blora. Dan yang lebih asik lagi Mas Urip, TPS 3R Tambah Rejo itu mampu menggaji orang. Sudah ada karyawannya. Artinya apa? Bahwa pengelolaan sampah itu akan punya peluang sebagai salah satu lapangan pekerjaan. Benar toh. Gitu Mas Urip. Ya. Terus kondisi di Blora sendiri secara keseluruhan kayak apa Mas Bayu? Maksudnya gini, dengan sudah adanya pengelolaan sampah yang mandiri, oh iya saya teringat kemarin salah satu desa di Kecamatan Kradenan itu mendapat penghargaan apa Mas Bayu? Sampah mandiri. Desa Mandiri Sampah. Saat Iya. Kabupaten Blora baru 1 desa itu ya? Ada 3. Ada 3. Termasuk Mojo Rembun. Oh, Mojo Rembun desanya. Iya, desa Ya. Mojo Rembun. Nggih. Jadi alhamdulillah bahwa Kabupaten Blora itu tiap tahun mulai penilaian desa mandiri sampah kan dimulai tahun 2023. Jadi ini tahun kedua penilaian desa mandiri sampah yang dilakukan oleh DLHK provinsi. Tahun 2023 kami mengajukan 2 kandidat. Yang pertama itu Desa Ngampel, Ya. kemudian yang kedua itu di Kelurahan Tambah Rejo. Tambah Rejo. Nah, tahun ini kita mengajukan 2, Desa Mojo Rembun, Kecamatan Kradenan, dan Desa Kedung Ringin. Tapi Kedung Ringin, Kecamatan Tunjungan. Nah, yang berhasil lolos dan dikategorikan sebagai desa mandiri sampah tingkat pratama, itu tingkat pertama Ya. itu Desa Mojo Rembun. Ya. Untuk Desa Kedung Ringin masih mencoba lagi ini harusnya, dan memang harus jangan menyerah. Ya, ini harus ya. ini lagi apa dipersiapkan lagi lah. Bahkan mungkin tahun depan ada beberapa kandidat lagi, beberapa desa yang Iya, bisa iya, diajukan penilaian itu Mas Bayu. Iya. Iya. Yang untuk Desa Ngampel sudah tahun 2023 dan Kelurahan Tambah Rejo juga sudah di tahun 2023. Tahun 2024 ini alhamdulillah Desa Mojo Rembun. Iya, tapi intinya kan saya yakin bahwa kita bukan berbicara di persoalan kita ngelola sampah supaya dapat penghargaan. Nah, Maksudnya kan enggak itu kan. Betul. Kita tetap konsentrasinya bagaimana mengelola sampah. Tantangan yang ada dikelola sehingga muncul peluang kan gitu Mas Bayu itu ya. Betul sekali. Iya. Jadi latar belakang mengajukan di Mojo Rembun, Kecamatan Kradenan, karena pengelolaan sampah mandiri yang dilakukan oleh desanya itu sudah berjalan Mas Urip. Kalau baru mengawali, baru tahap uji coba ya mungkin akan berat, tapi kalau sudah berjalan ya kita ajukan dan alhamdulillah. Karena yang namanya usaha itu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Nggih, matur nuwun. Pak Is, Mas Bayu, nanti kita sambung lagi di persoalan persampahan. Ini karena masih banyak yang perlu kita onceki ya di persoalan persampahan ini. Mungkin sebelum ke Mas Ari nanti saya akan bincang-bincang di persoalan pertamanan di Blora. Saya ke Mbak Retno dulu ini menarik tentang IKLH, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Betul ya. Kalau nggak salah, saya masih teringat
dipimpin Pak Bupati, kita pernah Zoom meeting dengan KLHK di ruang kerja Pak Bupati bulannya Juni tahunnya 2023. Ya. Bagaimana Pak Bupati waktu itu istilahnya mensupport, memerintahkan kepala OPD terkait bagaimana terkait IKLH ini waktu itu angkanya di 69 ya, supaya digenjot di angka 70 ya. Kalau nggak salah saya juga dapat bocoran halus juga ini. Ternyata betapa pentingnya terkait IKLH ini Pak Is, Mbak Retno ya. Satu, tadi Pak Sekretaris DLH ngomong bahwa IKLH ini nanti akan menjadi pijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Betul, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau IKLH kita itu bisa mencapai target sesuai aturan dari kementerian, kalau nggak salah ini berpengaruh dengan dana bagi hasil terkait sumber daya alam ya. Ini Mbak Retno barangkali bisa dijelaskan. Kalau nanti saya salah tolong dibetulkan. Yang namanya IKLH ini kan ada 3 komponen ya Bu ya, tentang ya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan. Ya. Setelah diberi support oleh Pak Bupati yang waktu itu nilainya 69 ya, poin kita 69. Mungkin Mbak Retno bisa dijelaskan tentang kualitas air di Blora kayak apa, kualitas udara di Blora kayak apa, kualitas lahan kayak apa, sehingga nilai kita kalau nggak salah sudah 70 lebih tadi 71. Monggo Mbak Retno. Nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima Pak Urip. Ya. Dan Pak Kadis, Ya. rekan kepala bidang serta rekan semuanya Ya. yang hadir di Komjas kali ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Urip tadi di IKLH. Ya. Sekarang memang lagi trennya IKLH. Ya. Bahkan tidak hanya di Blora nasional gitu. IKLH ya. IKLH itu barangkali kami ingin memberikan ilustrasi sedikit terkait IKLH itu. Perlu Bu Mbak Retno itu ilustrasi biar masyarakat tahu ya. Karena awam termasuk saya, IKLH itu panganan opo itu juga masih belum anu Pak. Monggo. IKLH itu adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Ya. Dalam hal ini merupakan ya, nilai gitu, nilai yang menggambarkan gitu ya, nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah gitu. Jadi, terdiri dari 3 komposit ini atau 3 komponen lah. Yaitu yang pertama indeks kualitas air atau disingkat IK, ya, indeks kualitas udara atau disingkat IKU, indeks kualitas lahan. Karena kita tidak ada gambut, kalau di luar Jawa ada IKG namanya. Kita hanya 3. Itu alhamdulillah untuk tahun 2024 ini sudah mencapai target, bahkan kategori baik ya, dinilai 71,83. Padahal kalau nggak salah waktu itu targetnya 70 ya Bu? Iya. Kalau target ini kebetulan gini, IKLH ini kan merupakan indikator kinerja utama Bupati. Gitu ya. Jadi ada 9 indikator kinerja utama Bupati. Salah satunya yaitu IKLH. Itu kita memang kerja keras gitu, untuk memenuhi target gitu. Karena target-target IKLH ini sudah tertuang di RPJMD Kabupaten Blora 2021 sampai 2026. Nah, bagaimana kita bisa mencapai target tersebut? Alhamdulillah selama 3 tahun ini tercapai target gitu ya. Tahun 2022 dengan nilai 69,31, kemudian tahun 2023 71,62, kemudian tahun 2024 ini mencapai 71,83. Trennya naik. Trennya naik terus. Wah, ini luar biasa. Iya. Itu yang menyebabkan naik itu terus sejauh mana campur tangannya dari DLH itu kayak apa yang menyebabkan bisa naik ya gitu. Ya tentu tidak hanya LH Pak. Ya. Karena IKLH ini meliputi berbagai stakeholder saling terkait. OPD terkait, kemudian masyarakat, dunia usaha dan semuanya terlibat. Gitu.
Untuk indeks kualitas air, nah ini masih menjadi catatan, masih di angka 53,40, artinya sedang. Oh. Untuk baiknya berapa? Kalau yang Kalau indeks baik, air sekitar 60. kita baru 53. Nah ini menjadi PR kita PR ya. Ini catatan khusus untuk ikan. Di beberapa sungai yang kita pantau ada sekitar 35 sungai, 7 titik kalau nggak salah. Itu menunjukkan hasil hampir rata-rata itu tercemar ringan. Hanya 5 sungai yang kategori memenuhi. Nah ini menjadi PR juga kan. Yang 2 mana Mbak Retno yang masuk? Tadi kan dari 7 ada 7 titik, yang 5 sudah masuk, yang 2 ini yang kategorinya tercemar ringan tuh lokasinya? 5 maaf. Yeah. Hampir 35 sungai ya. Ya. 30 tercemar. Oh yang 5 yang 5 lolos ya. Ya. Nah, banyak nanti kalau dari sisi teknis ya. Gitu ya. Terus bagaimana upaya menangani tersebut? Kita lihat parameter-parameter yang mencemari apa saja. Dalam hal ini kalau untuk blora itu yang tertinggi itu fecal coli, terus kemudian TSS sama COD. Ya. Fecal coli ini dipicu dengan banyaknya istilahnya limbah organik atau limbah domestik dari rumah tangga. Berarti masyarakat kita itu selama ini banyak sekali yang membuang limbah langsung ke sungai dan lain sebagainya, belum memiliki septic tank dan lain sebagainya, barangkali seperti itu. Itu ukurannya ya, gitu ya. Perlu upaya ke depan, nah ini PR kita bersama. Kemudian TSS, kemudian COD dan lain sebagainya. Ini berkaitan juga dengan pertanian. Pertanian di Blora itu ternyata masih menggunakan pupuk pestisida kimia juga berpengaruh karena kalau musim hujan itu langsung tergelontor ke sungai. Ini juga meningkatkan angka POB kita. Mudah-mudahan ini dengan inovasi dari pertanian itu Mbak Retno dengan desa itu dengan limbah apa kemarin yang kota umat desa itu barangkali ke depan bisa diaplikasikan di pertanian-pertanian kita. Kemudian yang kaitannya fecal coli tadi barangkali nanti itu melibatkan OPD terkait, barangkali PUPR untuk membuat ipal komunal dan sebagainya agar masyarakat tidak langsung membuang limbahnya. TSS ini lebih ke faktor alam ya, blora kapur, kemudian banyak sekali sedimen itu ya yang meningkatkan angka TSS kita. Total itu ya. Ini perlu kerja bareng Mbak. Masyarakat, dunia usaha. Bahkan untuk dunia usaha kita minta Pertamina EP, TGMM, TSPP dan sebagainya juga untuk support terkait ini untuk IKLH. Kemudian yang indeks kualitas udara maupun indeks kualitas lahan aman sekali Pak. Kita aman sekali. Nilainya jauh banget, tinggi banget. Ya kebetulan kan secara alam ya kondisi di Blora itu kan dari luasan yang ada itu hampir 50%-nya kan hutan kan. Betul ya. Ini akan mendukung. Sangat mendukung ya. Jadi angka IKL kita di posisi 67,36. Sebenarnya ini masih bisa tinggi lah. Kemarin masih banyak yang belum terdelineasi, utamanya yang RTH. Untuk hutan aman saya kira ya. Terus komponennya itu hutan, terus RTH, bahkan vegetasi lainnya dan ini juga dihitung. Dan insya Allah nanti trennya juga naik. Aman kalau untuk IKL. Kemudian indeks kualitas udara alhamdulillah juga aman di angka 91,36, sangat baik sekali. Kelihatannya ini berhubungan kok Mbak Retno antara indeks lahan dengan indeks udara. Semakin luas ada lahan luasan hijaunya itu semakin udaranya pasti bagus. Alhamdulillah. Artinya gini Mbak Retno, nanti kita sambung lagi. Ternyata bahwa yang menentukan indeks udara, indeks lahan, salah satu di antaranya di persoalan ruang terbuka hijau. Ini kalau nggak salah Mas Ari ya pertamanan. Untuk kondisi pertamanan di Blora sendiri gimana ini Pak Ari? Kalau nggak salah, saya pernah mendengar informasi bahwa
sesuai ketentuan ini ruang terbuka hijau di Blora ini masih kurang, betul Mas Ari? Mungkin bisa dijelaskan Mas Ari berapa, mestinya harus berapa, kita baru punya berapa, gitu Mas Ari. Ya monggo Mas Ari. Terima kasih Ya. Pak Lurah atas Ya. kesempatannya. Ya. Tadi tak pikir saya hanya pendengar setia. Oh enggak lah, Pak Is, ini kawan lama ini, kawan lama ini sama Mas Ari ini. Ya. Ya, RTH yang ada di Kabupaten Blora. RTH itu ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu adalah sebuah area yang memanjang atau menjalur atau mengelompok Ya. mengelompok yang sifat penggunanya lebih bersifat terbuka yang juga dipenuhi tanaman baik tanaman secara alami maupun tanaman yang memang sengaja ditanam. Ya. Oke, jadi berdasar Permen nomor 22 tahun nomor 14 tahun Ya. 2022 Permen Agraria atau Pertanahan Nasional, memang kami dapat target untuk ruang terbuka hijau sebesar 20%. 20% dari seluruh luasan di Kabupaten Blora. Perkotaan, maksudnya perkotaan itu ya. Nah kami saat ini baru memenuhi 4%. Wah, jauh Mas Ari. Ya. Sekali gitu. Dipersyaratkan 20%, sementara kita baru punyanya 4%. Jadi masih kurang 16%. Kendalanya apa itu Mas Ari? Misalnya untuk memenuhi supaya mencapai angka yang 20% ini. Betul. RTH ini otomatis kami kalau ingin genjot nambah ini harus luasan lahan kira-kira 500 hektar. 500 hektar Di perkotaan. Di perkotaan ya. Itu kalau di perkotaan 500 hektar ini luas sekali Pak. Mungkin ada yang desa-desa apa di hutan mungkin nggak masalah yang kayak gitu-gitu kan. Betul ya. Karena itu kan aset Pemkab Blora yang harus kita manfaatkan. Ini peluang Mas Hari kalau aset Pemkab Blora itu banyak sekali sebetulnya. Tapi mungkin ini kan legal standingnya ini di tingkat nanti Pak Bupati lah. Ya, bagaimana memanfaatkan aset-aset Pemkab itu. Iya, satu untuk kepentingan mungkin investasi ya. Tapi untuk pemenuhan ruang RTH itu tadi ruang terbuka hijau itu juga harus dipikirkan. Mungkin seperti Sasana Sasana Bakti itu kan ada taman. Itu kan termasuk barangkali bisa menaikkan sedikit dari angka 4 sampai ke 20 itu kan. Gitu ya. Oh ya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa aset Pemkab yang itu tidak mungkin kita untuk investor yang mau menggarap barangkali itu bisa dimanfaatkan itu karena apa di sini juga nanti ruang terbuka hijau itu juga akan menjadi wahana masyarakat untuk arena bermain, arena macam-macam itu ya Mas Ari. Oke, menarik. Ini menambah Oke, Mas Bayu. Yang perlu dipahami kenapa Blora jadi sangat susah ya untuk melakukan pemenuhan RTH. Ya. Yang perlu diingat bahwa Blora itu hampir 50% luasannya hutan. Dan itu tidak bisa dihitung jadi RTH. Itu masalahnya. Waduh, ini persoalannya. Oke, kita sudah aman untuk tanah. Tapi kalau kita bicara RTH, hitungannya dari luasan kota. Dan ketika luasan kota, kita punya kesulitan tadi di situ. 50% itu tanah miliknya Perhutani. meskipun dalam administrasi kabupaten Blora. Ini jadi masalah kan, gitu ya. Karena bagaimanapun juga itu mengurangi sekian berapa ratus ribu sekian ribu hektar ya. Ya. RTH masalahnya di situ. RTH ini kategorinya di luar kawasan hutan.
Di luar kawasan. Di luar kawasan. Itu seandainya kawasan hutan bisa dinilaikan sudah aman lebih dari 20% kan? Wong tapi yang ada 50% nggak ada gitu. Oke, Mas Ari, ini kembali lagi Pak Is, Mas Bayu di persampahan. Saya sampai saat ini dan memang faktanya Jer Basuki mawa beliau sing jenenge tantangan sampah, terus kita bagaimana kelola sehingga nanti juga muncul peluang. Ini kan kita tidak terlepas dari anggaran ya. Meskipun tidak sepenuhnya itu kita tergantung dari anggaran yang ada, karena kita pasti perlu inovasi-inovasi yang kayak gitu. Di persoalan anggaran untuk pengelolaan sampah di Blora itu kayak apa Pak Is? Ya, makasih Mas Urip. Ya. Nah, terkait dengan pengelolaan sampah ya, kita jangan terlalu fokus, istilahnya terlalu fokus di anggaran. Ya. Kita harus kalau memang kondisi anggaran kurang mencukupi, kita harus bergerak dan ada inovasi. Nah, kemarin kami bersama Bapeda ya sudah menjalin komunikasi dengan pihak Pertamina. Kita mengharapkan ya untuk pelaku-pelaku usaha terutama Pertamina, nah ini bisa mengalokasikan dana CSR-nya, Maurid. Ya. Nah, kebetulan kami sharing ya, saat ini yang untuk skala prioritas CSR-nya itu masuk di kriteria kaitannya dengan kebijakan bidang lingkungan. Nah, ini betul sekali. Ya. Nah, terus kami menjelaskan terkait dengan pengelolaan sampah, kenapa sampah itu penting. Ya. Nah, karena ini ada kaitannya dengan yang namanya perubahan iklim. Nah, sekarang malah menjadi isu internasional ya. Betul. Nah, dengan adanya perubahan iklim, nah Pertamina sangat welcome sekali. Nah, ini perlu dukungan dari pihak kebijakan pemerintah, sehingga dalam ini kita masukkan ke skala prioritas untuk mengelola sampah, sehingga CSR itu bisa dianggarkan di pengelolaan sampah. Sumbernya banyak nih Pak. Banyak ya. Selain Pertamina kita punya ada semen. Betul, ya. Terus ada GMM. Nah, itu CSR-nya bagaimana nanti kebijakan dari pemerintah kabupaten bahwa skala prioritas ini bisa nanti CSR-nya ini untuk penanganan Betul sekali ya. Ini persampahan ini kalau nggak salah bener dari DLA baru-baru ini pernah studi tiru di Kabupaten Rembang. Ya. Di sana itu koordinasi atau mungkin studi tiru dan lain-lain. Kondisinya kan di Rembang itu kan keberadaan sampah itu untuk pemenuhan industrial yang ada di sana itu kan ternyata kurang. Terus di Blora itu misalnya mengulik ada yang ada di Rembang itu, kira-kira yang perlu dilakukan apa itu? Pak Is. Ya, terima kasih Mas Urip. Ini bulan November ya. Nah, kebetulan kami ya itu kan ada grup yang namanya grup Kepala Dinas LH Jawa Tengah. Dan kami ada forumnya dan semua itu saling mensupport. Nah, kami intens komunikasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, itu Mas Ika. Nah, kami koordinasi kira-kira Rembang itu punya program apa aja. Nah, kebetulan disampaikan ternyata ya tahun depan tuh ada program yang namanya RDF, pengolahan sampah. Nah, sehingga dalam hal ini dengan adanya RDF, nah ini Blora peluang ini. Nah, sehingga harapan kami dengan adanya program RDF, kebetulan Rembang juga ada pabrik semen, dan ini dari segi lokasi sebetulnya terkait dengan pengelolaan sampah Rembang, Blora itu ini tidak ada masalah karena lokasinya sudah strategis, tinggal kita menggenjot katanya dengan pendekatan teknologinya, sehingga dalam hal ini untuk sampah kita bisa off trackernya sudah jelas, Mas Urip. Dengan adanya program RDF mudah-mudahan ya permasalahan sampah yang ada di wilayah Blora, Rembang bisa terselesaikan, sehingga harapan Pak Bupati terkait dengan Blora bersih sampah, siru sampah bisa terwujud. Amin. Harapannya gitu. Ya mungkin kalau program Adipura bisa teraih lagi. Amin. Ya, saya yakin lah berkah Pak
Bupati Arif Roman ini kan luar biasa. Luar biasa. Memang. Saya menambahkan Nggih. Pripun Mas Bayu? yang tadi kendala ya. Jelas kalau masalah anggaran Duren itu kan luas Nah, dan jarak antara kecamatan satu dengan jauh. jauh. Ya. Memang kendalanya nanti di operasional. Tapi begini, yang perlu dipahami lagi adalah bahwa pengelolaan sampah ini kan tanggung jawab desa saja. Ya. Ya. Tapi setiap orang, setiap pemangku kelurahan, desa, RT, RW, atau bahkan sampai rumah pun semua punya tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Betul ya. Nah, ini yang kemudian saya katakan luar ketika desa itu mampu melakukan pengelolaan sampah mandiri, maka akan menjadi sebuah peluang bagi desa itu untuk mendapatkan income tambahan, penghasilan tambahan bagi warga. Nah, sebenarnya Mas bahwa desa itu apakah bisa melakukan atau menganggarkan sarana-prasarana pengelolaan sampah dengan menggunakan Dana desa. Bisa ya. sangat bahkan pemerintah muncul Regulasinya pokoknya tidak diterap kalau ada itu. bahkan sampai pembangunan sarana pengelolaan sampah ada di situ. Pembelian roda 3, pembelian alat angkut persampahan bisa. Nah, ini memang sangat tergantung dari kreativitas kepala desanya. Saya sungguh saya acungi jempol itu Pak Kades Mojorembun, Pak Asep namanya ya Pak Asep. Bayangkan Mas Urip, di setiap RT itu punya bank sampah. Semua sampah dikumpulkan di situ yang punya nilai ekonomis. Berarti yang ada kan tinggal residu itu tinggal organik, sampah organik dan jualannya jadi pupuk. Nah itulah pengelolaan sampah mandiri. Sehingga apa? Kita juga bicara tentang usia TPA ini. Dengan pengurangan masing-masing desa melakukan pengelolaan sampah mandiri, kita upayakan agar sampah itu jangan sampai masuk TPA kan seperti itu. Seperti programnya Pak Arif, nek isa ya TPA itu zero sampah. Zero sampah. Edukasi. Iya. Ketika semua kepala desa terus kemudian lurah punya kesadaran melakukan pengelolaan sampah dan sampah habis di desanya, apakah ada sampah yang masuk ke TPA? Paling kecil kan seperti Ya matematikanya gitu Mas. Iya, Iya. Mudah-mudahan ini nanti memang perlu lintas OPD Mas Bayu. Ya untuk menggerakkan desa, bagaimana nanti PMD ya itu bisa menggerakkan. Ayo bareng-bareng kepala desa, kepala kelurahan sinau di Mojorembun. Sehingga bagaimana itu tiru. Terus bagaimana itu bisa menghasilkan termasuk Ngambel, Mojorembun itu yang baru. Ya, masih anget-angetnya kan Mojorembun Mas Bayu ya. Kita sudah mendapat gambaran banyak tentang bagaimana mengelola sampah. Kembali urip kita harus urup ya. Hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Apa yang dilakukan Pak Is tadi, seluruh jajaran di DLH ini ya mulai pimpinan, mulai kabut, serta bahkan di tukang sapu jalanan itu ya Pak ya, ini biasa pahlawan ya, itu mudah-mudahan kan bisa bermanfaat untuk masalahnya dan keseluruhan. Sekian mungkin obrolan kita Pak Is, Mas Bayu, Pak Ari, Mbak Retno ya, mudah-mudahan apa ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf kalau ada salah, ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.